Nah, yang kabarnya dia tuh udah kawin. Udah nikah. CCTV. Bahkan ada video syurnya katanya. Ini X-nya Inara. Ya, Bang Virgo nonton dulu nih. Wah, kurang ajar bener ya. Ini nggak bisa di kamar apa nih? Kenapa harus di ruangan ini? Berakhir, masih berharap banget ya Kak sama lakiku. Nah, Mawar, aku terlalu sibuk buat sempet suka sama suami orang. Tapi ajak kawin, gas! Sorry ya, nggak pernah insecure dan suuzon, apalagi sampai deketin suami orang. Yang jelas-jelas udah tahu punya istri. Emang situ gitu. Kagak punya laki single. Teman-teman aku semua pada ngajak mabuk. Ada beberapa cewek-cewek yang menawarkan diri, perempuan-perempuan yang menawarkan diri, tapi nggak aku gubris. Daripada orang jajan sana, jajan sini. Berzina sana, berzina sini. Aku ngerasa waktu itu kayak ngide. Bisa jadi contoh buat orang lain nggak ya? Sok ganteng lu anjir. Contoh apa? Contoh suami yang bisa bohongin 2 istri. Nantangin gua gitu. Oke, belajar agama sama gua. Oke. Itu memang aslinya kayak begitu. Kalau nggak percaya nanti kalian kalau mau coba-coba jadi pembantunya aja di rumah lu 3 bulan. Nah, biar tahu akhlaknya kayak apa. Wah, emosi. Dia galak loh. Hamil kedua anak itu galak. Nah, kayak gitu, emosian kayak gitu. Semua sifat cowok idaman tuh pernah ada di dia. Terungkap penyebar CCTV itu ternyata Virgon, mantannya Inara. Waduh, berarti lihat video sure dong ya. Apakah seperti itu? Waduh, jadi kita masih update kasus hot ya, Seleki Meki. Wah, ternyata ini si ibu-ibu. Aduh, kita gosip itu adalah fakta yang tertunda, guys. Waduh, dimana kemarin kita kan udah mendengar gosip-gosip tetangga ya. Dan ternyata bener, guys. Ini video sure 2 jam. Ngewita ini kabarnya di rumah Inara. Wow. Dan yang menyebarkan dan mendapatkan video itu kabarnya yang diduga adalah Virgon. Waduh, mantan suaminya, guys. Kok bisa gitu ya? Waduh, kok suami bisa nemu video sure gitu ya? Apakah ini termasuk balas dendam? Ajang balas dendam? Nah, ini pertanyaan kita semua ya gitu. Karena kemarin udah heboh banget ya si Ihsan namanya ya kalau nggak salah. Ini di podcastnya Richard Lee ya, dimana kan dulu Richard Lee kan bela Inara banget ya gitu. Sekarang dia memberikan statement di sana. Yang kabarnya dia tuh udah kawin. Udah nikah. Kalau kawinnya sering? Sering nggak ya? Nah, ini nanya juga ya gitu. Coba kita lihat ya, bahas CCTV dulu ya gitu. Ini yang poin penting gitu ya. Poin sure-nya itu di sini ya gitu. Kasusnya Bang Denny Sumargo, Mawa juga ada bahas tentang CCTV. Bahkan ada video syurnya katanya. CCTV di rumah Inara. Hah? Di rumah Inara. Di rumah pribadi? Kami nikah dulu. Setelah menikah? Setelah menikah. Cuman ada dugaan sih, ini ada clue sedikit. Ini siapa yang ngechat ini? X-nya Inara, chat ke Inara. Iya. Mudah-mudahan kamu udah nikah siri ya. Karena aku udah punya bukti kamu hubungan badan di lantai 3. Anak-anak aku bawa dulu sampai badannya reda. Wah, itu deh guys. Ternyata mereka berhubungan badan di lantai 3 ya. Maksudnya di lantai gitu. Ini pertanyaannya, CCTV ini ada di mana ya? Apa di kamar atau di ballroom? Bukan ballroom ya. Atau di ruangan lantai 3 gitu ya, gitu. Kayak ruang tamu lantai 3 gitu, berhubungan badan di sana. Wah, sampai ini yang diduga kan ex-nya Inara ya. Yang kita tahu kan ya, dugaannya ex-nya Inara adalah si Virgon ini. Ya, dia dugaan dan kecurigaannya di sana. Karena ada chatnya dibilang ke Inaranya ya, semoga kamu udah sirih ya, gitu. Sudah nikah siri ya. Ini anak-anak aku bawa dulu. Soalnya aku udah punya bukti nih. Kamu ada berhubungan badan di lantai 3. Waduh, berarti kalau memang bener ya, Bang Virgo nonton dulu nih. Wah, kurang ajar bener ya. Ini nggak bisa di kamar apa nih? Kenapa harus di ruangan ini? Kan kelihatan CCTV ya. Seperti itu nih pertanyaan kita ya. Nah, menurut kalian apakah wajar? Ya karena kan mungkin dugaannya rumah Inara ini dulu rumahnya si Virgon juga ya. Karena mereka kan tinggal bareng ya. Dan menurut Let's Go mungkin si Virgon ini ngecek CCTV itu karena ya mungkin mau lihat anaknya gimana gitu, mau lihat perkembangan anak-anaknya kalau main gimana gitu, kangen sama anak gimana. Tapi yang kaget pas dilihat kok ada cowok, menemukannya mirip lagi. Menurut kalian mukanya mirip nggak guys? Kalau sih mirip ya gitu. Dan tapi dia di sini ngakunya sih dia udah nikah ya gitu. Dia udah nikah, kabarnya sih Juli gitu. Dia kenalnya nih yang sudah dapat informasinya ya. Dia ini kenal 31 Juli, menikahnya 8 Agustus. Wah, ngewitan tanggal berapa nih? Ini pertanyaan kita ya. Karena banyak banget netizen yang curiga bahwa kayaknya sih ini dia si cewek ini, si Insan ini cuman
melindungi Inara aja gitu. Ini udah nikah siri, padahal sebenarnya belum, banyak yang nggak percaya gitu netizen ya. Karena kalau kita tahu kan chat-chatnya dari Inara dan ke Mawa ini juga menandakan bahwa Inara tahu si Insan ini udah punya bini gitu loh. Ini yang Lesku dapat di TikTok ya gitu. Ini dugaan chat-chatnya Inara ke Mawa gitu. Dia bilangnya, insya Allah aku kesana setelah Insan temui abang aku untuk sampaikan niat baik gitu. Wah kakak katanya udah berakhir, masih berharap banget ya kak sama lakiku. Nah, Mawa gitu. Sampai hari ini si Insan masih ngechat dan berharap aku kasih kesempatan. Kalau dia masih ingin melanjutkan proses ini, aku nggak akan melarang. Tapi aku cuma mau semuanya berjalan dengan izin dan cara yang benar. Aku nggak mau ada yang disakiti. Apalagi kamu sebagai istri sahnya. Kalau proses itu nggak sesuai adab dan syariat, aku mundur dengan tenang. Yang ianya kakak juga udah suka banget nih sama suami aku gitu. Nggak kok, aku terlalu sibuk buat sempet suka sama suami orang. Tapi ajak kawin, gas! Oke, gas gitu. Tambah 2 bini, kita gas gitu. Seperti itu ya pertanyaan kita ya. Karena kemarin waktu dikonfirmasi ada hubungan apa sama suami aku, dia bilangnya, ini ya di chatan yang lainnya ada bilang nggak ada, kita saling kejar mengejar di sini, ini murni profesional bisnis gitu, kurangin dramanya. Yang jelas kalau saya akhiri hubungan bisnis saya sama Insan, bukan saya yang rugi. Dan satu lagi, kalau sampai putus kontrak kerjasama dan Insan rugi, semuanya karena drama ketantruman kontraproduktif kamu. Nah dia bilang gitu. Dibalas sama Mawa ini, sorry ya, nggak pernah insecure dan suuzon, apalagi sampai deketin suami orang. Yang jelas-jelas udah tahu punya istri. Emang situ gitu. Kagak punya laki single. Mungkin gitu ya, gaya-gaya ibu-ibu gosip kan gitu. Hal apa yang membuat kamu sebegitu pedenya framing saya bahwa saya yang ngejar suami kamu? Wah, ya saya nggak bisa melarang atau ngontrol kamu untuk tidak insecure dan suuzon sama saya. Tapi saya sampaikan sekali lagi, semua dugaan yang kamu yang tidak ada landasannya itu bukan cerminan value dan bla 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 gitu. Nah, Mawa ini menduga bahwa situ kan yang ngejar laki saya. Saya lihat video situ sama Ricky Harun. Yang mau pegang tangan tapi dilarang itu nggak jadi, tapi kamu pepet itu kan. Nah, mungkin gitu ya. Mungkin ini dugaannya mungkin izin gitu. Atau mungkin si Mawa ini, saya juga nonton podcast kamu sama Atta Halilintar. Kalau ada suami orang yang ngelamar kamu tetap gas. Asal dia mau ceraiin kan? Atau kalau nggak mau diceraiin tetap digas aja kan? Misalnya yang ngelamar kakak ini dia udah punya istri gitu loh. Kalau misalkan dia yang mencarikan istrinya ya? Iya, yang mencarikan istrinya ya. Dianya juga baik, dianya juga ngerti agama, dia juga takut sama Allah. Ya mau dapat yang gimana lagi coba zaman sekarang kan? Gitu. Kalau misalnya dia hubungan rumah tangga mereka fine aja, nggak ada yang gimana, terus si suaminya sendiri juga orang yang bertanggung jawab, orang yang beriman, kenapa enggak gitu. Nah itu juga izin. Mungkin itu yang dia nonton gitu. Ibu-ibu zaman sekarang coy, ternyata kalian tipe yang percaya nggak dia nikah kenal 31 Juli nikah 8 Agustus secepat itu loh. Padahal Inara ini orang yang lama dia menjendes gitu loh. Harusnya kan dia punya filter tertentu ya. Tapi kalau dari Insan bilang, dia ceritanya bahwa saya ini nikah sama Inara soalnya saya banyak godaannya, daripada saya mabok, daripada saya nyewa lonte, lontong dan tape gitu. Mendingan saya kawinin Inara gitu dia bilang guys. Pas memang lagi tekanan banyak. Kebetulan aku fokus ngurus salah satu bisnisku yang lagi aku develop di Jakarta. Sebenarnya godaan banyak banget. Karena aku under pressure, teman-teman aku nggak tahu ini Allah kasih ujian sama aku. Teman-teman aku semua pada ngajak mabuk. Ada beberapa cewek-cewek yang menawarkan diri, perempuan yang menawarkan diri, tapi nggak aku gubris. Waktu itu aku bilangnya aku sudah talak dan cerai. Berarti Inara pada waktu menikah dengan kamu, dia taunya kamu duda. Iya harusnya. Nah itu deh guys. Dia bilang banyak banget goda-godaan dia dari bisnis temen ngajak mabok. Abis itu ada cewek-cewek yang menawarkan diri. Kenapa nggak itu aja diambil? Kan cewek itu nawarin diri. Jadi kan katanya Inara kamu bohongin. Nah dia ngakunya sama Inara udah talak 2 gitu. Aku merasa waktu itu kayak apa bisa jadi revolusi ya, bahkan jadi contoh. Jadi contoh guys. Daripada orang jajan sana jajan sini.
Berzina sana, berzina sini. Aku ngerasa waktu itu kayak ngide bisa jadi contoh buat orang lain nggak ya? Karena ini ditegakkan juga dari syariat. Tapi ternyata Kacau. Malah kamu mencelakakan orang lain kan? Nah, itu deh guys. Sok ganteng lu anjir. Memang dia ganteng ya. Di mata Inara dan Mawa gitu. Dia bilang, ini mungkin aku bisa menjadi contoh gitu ya. Daripada aku jajan sana sini, jajan ngelontong maksudnya kan gitu, ngelontong dan ngelontong tapi kan gitu. Saya jajan daripada saya berzinah sana sini gitu. Mungkin saya bisa jadi contoh ya, menegakkan syariah. Tapi salahnya kamu tuh memang kamu nggak jajan sana sini. Membandingkan dua hal buruk, merasa menjadi lebih baik itu bukan hal yang benar. Kamu memang nggak berzinah sana sini ya, tapi kamu bohong gitu. Bohong kan dosa juga ya. Kamu bohong ke Inaranya, kamu bohong ke Mawanya, kamu tipu dia berbulan-bulan sana sini gitu. Supaya kamu menjadi contoh. Contoh apa? Contoh suami yang bisa bohongin dua istri. Apa seperti itu di pertanyaan ya? Ini pertanyaan kita. Kamu jadi contoh apa itu? Contoh laki-laki yang tukang bohong gitu. Contoh ayah yang tukang bohong. Bayangin nih Starla ya gitu. Kasian loh Inara, anaknya. Dulu lihat bapaknya dihujat masalah selengki-selengki. Sekarang ibunya lagi tuduhan selengki-selengki. Apa yang bisa dicontoh dari seorang seperti kamu? Contoh apa gitu? Oh, ini bukan pelajaran hidup, ini pelajari teknik hidup gitu. Ini pelajari teknik hidup namanya nih. Berarti kan dia mikir, wah godaanku teman-teman ngajak mabuk nih. Cewek-cewek menawarkan diri nih. Kenapa nggak kamu kokang sendiri aja tuh batang? Ya kan? Daripada nikah lagi tapi bohongin orang, kokang sendiri aja batang tuh pakai tangan itu kan bisa juga gitu. Nggak menyakiti orang lain gitu, kokang aja. Atau kalau kamu butuh seksualitas kan gitu kan, kamu otaknya selangkangan banget kan, itu aja 2 jam gitu. Kamu berhubungan badan itu kan bisa aja istri gitu, aja istri. Kamu ada bisnis di mana? Istrinya angkut lah, ajak lah gitu. Bukannya daripada zina daripada zina lebih baik aku bayarin istriku buat ikut aku bisnis nih. Dulu dia baik. Sampai beberapa tahun pernikahan kita, sampai aku pernah ngeluarin statement kayak semua sifat cowok idaman tuh pernah ada di dia. Kenapa aku harus sampai milih dia? Ya karena ya itu kelebihan dia. Berarti tidak ada yang pasti dalam sebuah pernikahan ya? Gak ada. Kalau kita nggak memelihara pernikahan kita dalam iman ya begitu. Kalau cuma modal cinta. Waduh, itu loh statement Inara dulu. Masa lupa Mbak Inara? Dia bilangnya Virgon aja dulu tuh dia baik. Pokoknya semua sifat cowok idaman yang ada di dunia ini dimiliki Virgon ya. Dia ganteng di matanya Inara gitu, dia keren, dia main musik, dia buatin lagu-lagu yang indah untuk Inara, dia kasih uang bulanan yang banyak untuk Inara. Pokoknya semua sifat laki itu ada di Virgon gitu. Cuma setelah beberapa tahun pernikahan ya ada selengki-selengki gitu, ada nyewa-nyewa ngerental micet gitu ya gitu. Itu yang salahnya di Virgon dan ketahuan gitu. Kalau nggak ketahuan mungkin mereka masih bersama selamanya, nggak tahu juga ya gitu. Yang karena ketahuan lah. Maksudnya kan dulu kan Mbak Inara ini istri sah ya. Dulu kan istri sah gitu loh. Kan Virgon pun menyembunyikan ngerental micet ini kan dengan baik juga ya. Dia pinter menyembunyikan ngerental micet itu kan dia pasti udah prepare ya, udah punya alasan, udah punya step-stepnya gimana biar nggak ketahuan sama istri. Dan akhirnya Allah itu kan maha baik ya. Dia memberitahukan Mbak Inara dengan cara yang nggak pernah Mbak Inara pikir gitu. Akhirnya ketahuanlah bagaimana si Virgon ini mencurangi dan mengkhianati pernikahan kalian. Nah, sekarang kan Mbak Inara harusnya lebih ngerti ya, karena dia dulu adalah korbannya kan lebih ngerti. Oh kenapa sih sekarang aku ketahuan sama si insan ini? Sama si bedebah ini kenapa sih aku ketahuan? Ya karena doa istri pertama. Nah, karena Allah menunjukkan sama istri pertama ini loh, jahat loh suami kamu, selengki loh dia gitu. Nggak ada urusan dan nggak ada kebenaran di dalam pernikahannya Inara dan si insan ini gitu. Karena Inara ini udah pernah jadi korban itu. Inara tahu bagaimana dia diberikan petunjuk-petunjuk sama Allah bahwa ini loh Virgon selingkuh, ini loh Virgon micet gitu dulu gitu. Udah dikasih tuh tanpa Inara minta. Dan ini yang terjadi sama Mbak Inara. Istri pertamanya si Mawa ini dikasih ini loh CCTV gitu. Bahkan CCTV gitu, nggak main-main bro.
bukti langsung gitu. Awal-awal udah dikasih tahu Mbak Inara, stop, jangan digas, ini suami saya, Mbak Inara, jangan digas. Tapi Mbak Inara gas gitu. Ayo, let's go. Nggak dapat Ricky Harun, dapat Insan, boleh juga nih gitu. Apa seperti itu ya? Ini pertanyaan kita ya gitu. Dan kalau kalian nonton ya kemarin Insan ini cerita ya, kalau di sini ada klarifikasinya kan, si Insan ini mengatakan bahwa Mawa ini intonasinya tuh tinggi gitu. Inara ini ngomongnya ke dia itu lembut. Nah, makanya itu yang bikin dia jatuh cinta. Insan mengaku jatuh cinta karena kelembutan Inara. Hanya karena mendengar nada lembut dari wanita lain sampai lupa pengorbanan istri di rumah. Nah, let's go yakin Mawa awalnya lembut. Si suami yang bikin intonasi tinggi. Kamu kok nggak posting aku? Malah posting cewek lain di Instagram kamu, itu kan berdebah kamu, Mas. Nah, kamu kerja-kerja mulu, aku nggak diajak, dianggurin di rumah, nggak pulang-pulang. Malah ngajak cewek lain tuh, berdebah kamu, Mas. Ya, berdebah lah, gitu. Inara lembut juga awal-awal, ntar kalau udah nikah, kelakuan kamu nemu cewek lain yang lembut, pindah lagi, gitu. Sama aja. Nah. Ini kan, dua cowok idaman Inara. Gitu. Mantan suami sama yang diduga suami sekarang, ya mirip ya, gitu. Ya itu deh guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Apa tanggapan kalian tentang perselengki-selengkian ini? Apakah tindakan Virgon benar, diduga tindakan Virgon ini benar untuk memberikan bukti CCTV ini ke Mawa, yaitu istri dari Insan ya? Menurut itu benar ya, karena Virgon ini mungkin ngelihat, oh ini siapa nih cowok di rumahnya Inara? Nah, mungkin nanya-nanya, tahu namanya Insan, pas dicek-cek, oh kok dia punya istri gitu. Udah cerai apa belum nih? Nah, dia kan takut juga ya, karena kan anak-anak di sana anak-anaknya dia. Dan menurut Litsko, aneh juga sih kalau Inara ini nggak ngecek ya, karena setahu kita kan cewek itu kalau udah suka sama orang, dia kan pasti stalking ya. Oh, ini si cowok memang Instagramnya penuh dengan kesendirian gitu. Tapi aku mau ngecek di belakang gitu, mau cek backgroundnya. Biasanya cewek kan lebih jago ngecek background ya. Masa nggak tahu sih bahwa Insan ini punya istri gitu? Dan kalaupun tahu, masa masih ngegas? Nah, itu pertanyaan kita semua ya. Guys, thank you banget buat teman-teman yang udah bersuara. Let's go! Thank you dari Sari Widiasih 5980. Mantap Mbak Sari Widiasih. Makasih ketua gitu. Ketua sobat Let's Go deh. Sari Widiasih. Dia dari dulu soalnya. Terima kasih banyak ketua, lapor ketua. Nah, terima kasih banyak ini yang udah join, coy. Dari Yaku Bopi 24. Makasih banget atas supportnya join membership Let's Go dari Diariska gitu. Makasih juga sudah join membership Let's Go dari Syahrul Gunawan. Thank you banget buat teman-teman yang udah join membership Let's Go. Kalau kalian suka dengan Let's Go dan ingin mengetahui lebih, join membership guys. Murah banget, di bawah 10.000. Begini caranya. Buka aplikasi Google Chrome kalian. Copy dan paste link YouTube dari Let's Go. Terus kalian ke pengaturan, cari yang namanya minta situs desktop. Nah, setelah kalian klik, terus kebuka deh situs desktopnya, tinggal pencet gabung atau join member ya guys ya. Thank you so much guys, mantap. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Kalau kasih pendapat kalian tentang selengki ini guys. Si Insan ini ganteng, GGS dia, ganteng selingkuhan, ganteng selingkuhi, Kita ketemu lagi di videonya, sampai jumpa lagi guys, bye.